Kalau aku bisa sekolah ini. Ya, mohon itu yang teks rektorat menutupi teks di belakangnya, jadi bisa diperbaiki. Oke, sudah bergabung. Ya, Mbak Istiqomah juga sudah siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Profesor Haji Abdus Somad Batubara, LC-PhD, yang nanti akan memberikan kajian tentang Pancasila dan ketulusan ulama. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang Selatan yang berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Semarang untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Yang terhormat seluruh peserta kajian secara daring. Ini saya lihat banyak sekali yang sudah hadir. Ada dari sekitar wilayah Jawa Tengah, ada dari Lebong Bengkulu, ada Nusa Tenggara Barat, kemudian ada juga dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kemudian juga dari Malaysia dan dari Dubai juga hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali acara ini, kami persilahkan kepada Saudara Istiqomah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa istiqomah. Terima kasih. Bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad sudah bergabung bersama kita bersama ya. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mendengar suaranya sudah terobati rasa kangennya kepada Ustadz Abdul Somad ini ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah sehat. Barakallahu fikum. Prof. Haji Abdul Somad Batubara lengkapnya LC PhD, Datuk Sri Ulama Setia Negara, atau kita kenal dengan UAS. Ustadz Abdul Somad lahir di Silo Lama Asahan, Sumatera Utara tahun 1977. Jika sekarang masih muda, 43 tahun Ustadz ya, masih sangat muda. SD Al-Wasliyah di Medan, Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Medan, kemudian Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek, kemudian S1 Universitas Al-Azhar Mesir, lulus tahun 2002, kemudian S2 Dar Al-Hadid Al-Hasaniyah Kerajaan Maroko 2006, kemudian S3 Universitas Islam Omdurman Sudan, lulus tahun 2019. Beliau ini adalah, saya kira tidak perlu saya sebutkan kegiatannya, tapi cukup saya mengatakan beliau ini dosen di Universitas Islam Sunan Syarif Kasim UIN Suskaryo sejak tahun 2009, tetapi mengundurkan diri karena kesibukannya mengurusi umat, mengundurkan diri pada tahun 2019. Alhamdulillah ketika Ustadz Abdul Somad di Semarang, saya selalu mengikuti
Ustadz ya, termasuk kuliah subuhnya. Dan pada sore hari ini akan dikaji tentang Pancasila dan ketulusan ulama. Saya kira karena kita hanya punya waktu 1 jam, saya langsung mohonkan Ustadz Abdul Somad untuk langsung memberikan kajiannya pada sore hari ini. Untuk kemudian di akhir acara akan kita lakukan dialog dengan para peserta. Perlu saya sampaikan kepada Ustadz Abdul Somad, peserta ini dari seluruh pelosok di Indonesia. Ada dari Karo, Sumatera Utara, dari Bengkulu, dari Nusa Tenggara Barat, ada juga dari Papua, kemudian dari luar negeri, ada Dubai, dari Malaysia juga ada, kemudian dari Brunei Darussalam. Kami persilakan Ustadz Abdul Somad, waktu sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh yang ikut dalam program dialog kita petang hari ini. Tak dapat saya sebut satu persatu, mohon maaf ibu maaf. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang menteri agama bernama almarhum Alam Shah Ratu Prawira Negara. Kata beliau, Pancasila itu adalah hadiah terbaik umat Islam untuk bangsa ini. Kenapa bisa keluar kata-kata itu? Karena kalaulah umat Islam tidak berbesar diri, menghormati kebinekaan, tetap juga memaksa keinginannya, maka mungkin sebagian saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur, kata kewajiban syariat, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oleh sebab itu, maka umat Islam yang menghormati kebersamaan, mencintai persatuan, akhirnya mundur selangkah demi untuk memaju bangsa Indonesia beberapa langkah ke depan, dan terbukti kita bisa hidup bersama, ada berbagai macam agama, suku, dan bangsa, maka kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang tertulis dalam piagam Jakarta itu, yang ada kita baca sekarang, yang ada di tangan kita sekarang adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Organisasi sosial kemasyarakatan, partai-partai, semuanya berdasarkan, kalau dikatakan istilah dulu dalam Al-Quran ada disebut ta'alau ila kalimatin sawa. Antara beberapa pemeluk agama yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah ajak orang beriman ini berkata, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita pada satu kata titik temu persamaan. Apa persamaan kita antara Yahudi dengan Nasrani dengan Islam? Yang dalam konteks Madinah ada 3 kelompok, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Titik persamaannya adalah sama-sama percaya kepada Allah, sama-sama percaya kepada hari kiamat, sama-sama percaya bahwa Allah mengutus Rasul. Terlepas dari perbedaan pendapat, perbedaan interpretasi, tapi ada 3 titik persamaan. Bisa dilihat dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillat ketika membahas tentang sembelihan. Karena mereka percaya kepada Allah, kepada Tuhan, percaya kepada bahwa Allah mengutus Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, percaya bahwa hari ini akan berakhir, dunia ini akan kiamat, dan kita semua akan mati dan menghadap Allah SWT. Nah, kalau ada kalimatun sawa dulu tentang Allah, maka ketika bertemu bangsa ini untuk melawan penjajahan, untuk merdeka, maka tentu ada kata sepakat dulu. Akhirnya disepakatilah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun seandainya diterapkan juga piagam Madinah, piagam Jakarta, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,
itu sesungguhnya tidak menodai saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kita tidak akan memaksa non-muslim untuk pakai hijab, pakai jilbab. Kita tidak akan memaksa non-muslim untuk makan sembelihan. Dalam hubungan sosial kita, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyad. Dalam masalah hubungan sosial, tapi karena ingin menjaga kebersamaan, akhirnya tokoh-tokoh umat Islam, para ulama, bersama tokoh bangsa dari kalangan nasionalis, religius, bersepakat. Akhirnya lahirlah yang sampai hari ini kita menjadi perekat bangsa ini, menjadi perekat umat ini. Tapi perlu dipahami dengan baik, bahwa mayoritas tidak menunjukkan keangkuhan, keegoan, kesombongannya. Dan kita legowo, kita melihat bahwa di dalamnya ada nilai-nilai ajaran Islam. Oleh sebab itu kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, agama itu mengisi Pancasila. Orang yang taat beragama, dia harus mengisi nilai-nilai itu. Kalau tidak, dia akan diisi oleh orang lain, bisa jadi dia akan diselewengkan. Ketika berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka di sana kita, keyakinan kita, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika berbicara tentang masalah keadilan, maka kita diajarkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ketika berbicara tentang kemanusiaan, maka dalam Islam diajarkan man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka sesungguhnya dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man ahyan nasa, siapa yang menghidupkan satu orang, maka seolah-olah dia menjaga kehidupan umat manusia. Ketika berbicara tentang musyawarah, maka Islam mengedepankan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkaranya berdasarkan musyawarah. Maka bermusyawarahlah sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kemudian terpilihlah saat itu Abu Bakar Siddiq. Maka sahabat memberikan baiatnya kepada Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu sekalipun disuruh bermusyawarah. Wa syawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai itu yang kita isi, lalu kemudian kita bisa hidup bersama sebagai titik temu antara beberapa elemen masyarakat. Akhirnya sampai hari ini kita bangga karena Afrika itu lebih dari 50 negara. Besar sekali, padahal buminya satu. Dari mulai Afrika Utara yang ada di atas, Mesir, Tunisia, Aljazair, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, sampai yang paling bawah Afrika Selatan, buminya satu tapi negaranya terpecah-pecah. Begitu juga dengan Eropa. Eropa itu satu daratan, ada pulau UK, United Kingdom, Inggris, tapi kemudian negaranya banyak sekali, ada Jerman, ada Belanda, ada Prancis, ada Inggris. Tapi kita dengan 17.000 pulau, kita bisa, pulau besar, pulau kecil, kita bisa menyatu. Yang secara pikiran logika manusia, apa yang bisa menyatukan ini? Maka persatuan kesatuan. Maka kalau ada yang ingin merusak tatanan ini, ada yang ingin mengkhianati persatuan umat ini, umat Islam adalah yang paling bertanggung jawab, karena dia yang paling besar. Umat Islam dulu pernah memperjuangkan persatuan ini. Umat Islam dulu pernah berjuang mengusir Belanda dan Jepang. Lalu kemudian umat Islam yang paling banyak menderita korban saat gejolak revolusi komunis. Maka di hari ini, tahun 2000, setelah puluhan tahun merdeka, kita juga adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga persatuan ini. Maka oleh sebab itu ketika ada yang mengganggu Pancasila, ketika ada yang ingin mengotak-atiknya, maka umat Islam wajib untuk tegak berdiri. Kita bangga ketika umat Islam di mana-mana menolak RUU HIP karena dianggap akan merubah dasar negara. Lalu kemudian umat Islam juga melalui lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian pula ormas-ormas yang lain, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, kemudian pula yang menjadi perekatnya Majelis Ulama Indonesia, semuanya mengeluarkan pernyataan. Anak-anak bangsa, tokoh masyarakat, tokoh
muda semuanya bangkit. Ini menunjukkan apa? Kekhawatiran orang bahwa kita akan berpecah belah, bahwa akan terjadi disintegrasi bangsa, maka itu tidak benar. Sesungguhnya ketika kita melihat ini sebagai sebuah perekat persatuan, maka kita memandang semua yang ingin merusaknya juga berarti adalah musuh bersama. Umat Islam ketika melihat musuh bersama, maka dia akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Adapun perbedaan-perbedaan yang bersifat parsial bisa dikesampingkan karena ada pemersatu yang amat sangat besar dalam cara kita berbangsa, bernegara, bertanah air yang sampai hari ini masih kita pertahankan. Orang Indonesia masih tetap bangga di luar negeri bahwa dia adalah berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia. Berdasar negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak hanya sekedar khutbah, ceramah, tausiah, tapi menyampaikan ini ke kampung-kampung desa terisolir, kampung pedalaman yang tidak mengenal Pancasila. Setiap bulan Februari dengan bulan Agustus kami masuk ke dalam, mengganti bendera yang sudah lapuk, koyak, dan robek, kemudian mengajarkan anak-anak sekolah di dalam, mengajarkan upacara bendera, mengajarkan bagaimana membaca teks Pancasila, menjelaskan isinya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah bagian tanggung jawab kita, supaya setelah kita tidak ada, mereka lah yang akan melanjutkan ini ke depan. Mereka akan tetap dapat mewarisi dan mewariskannya. Sebagaimana kita mewarisinya dari generasi kita sebelumnya, di sekolah dulu kita diajarkan setiap hari Senin upacara bendera, membacakan Pancasila, membaca preambul mukaddimah undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu juga yang kita ajarkan. Maka insya Allah sampai puluhan ratusan tahun yang akan datang, Indonesia tetap negara kesatuan Republik Indonesia dengan titik perekat, titik pertemuan, titik persamaan kita dalam Pancasila. Perekat dalam kebinekaan, keberagaman. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lebih banyak pada dialog interaktif. Demikian saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tetapi sangat padat maknanya. Pertama, menarik apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, bahwa Pancasila itu merupakan hadiah terbaik umat Islam. Jadi kita ini wajib menjaganya, dan dilihat dari sejarah memang panitia 9, di sana ada Abdul Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, kemudian juga kita kenal tokoh lain, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Kasman Singo Dimejo. Semuanya adalah tokoh-tokoh muslim yang waktu itu kalau kita baca dalam sejarah sangat tarik-menarik yang sangat kuat antara nasionalis dengan tokoh-tokoh muslim, sehingga terciptalah rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta, yang kemudian 3 ulama besar merumuskan sila pertama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan 3 ulama besar itu adalah Tengku Hasan dari Aceh, kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, lalu Ki Haji Wahid Hashim. Jadi memang Pancasila ini merupakan sebuah titik temu kehidupan seluruh bangsa Indonesia, yang secara realita kita itu berada pada masyarakat yang sangat-sangat plural, dan itu digambarkan juga oleh Ustaz Abdul Somad persis seperti kehidupan Rasulullah ketika memimpin masyarakat di Madinah. Bapak sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita punya cukup waktu yang banyak untuk dialog bersama Ustaz Abdul Somad nanti sampai jam 17. Dan kajian ini selain disiarkan melalui Zoom, juga melalui YouTube dan juga Facebook pada media-media sosial Ustaz Abdul Somad. Oleh karena itu kami persilahkan Bapak Ibu yang akan berkomentar atau menanyakan atau berpendapat, kami persilahkan. Dan karena jumlahnya banyak, ada baiknya untuk Bapak Ibu menyampaikan secara langsung saja. Saya mohon kepada
panitia untuk unmute seluruh peserta ya. Dari Gerobokan. Silakan dari Gerobokan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Pak Profesor Mas Ruki. Menarik sekali tadi apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz dan kita sering mendapatkan materi yang sama. Namun demikian dalam yang Gerobokan Cinten disuruh untuk melakukan ibadah, itu pemerintah langsung mendukung, memfasilitasi. Tapi kalau umat Islam berbicara tentang ekonomi, dan bahkan berbicara tentang politik, maka penguasa biasanya ini agak kebakaran. Nah, oleh karena itu, maksud Abdul Somad itu yang secara konkret bagaimana, kemudian yang berikut, sebaiknya bagaimana kita ini umat Islam, bahkan ormas-ormas Islam terbesar, ini kalau bicara dengan pemerintah juga sangat hati-hati. Umat Muslim kita harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disambung? Monggo disambung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad yang sangat saya takzimi, tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus bagaimana Pancasila dengan Islam yang itu digali dari Islam. Tapi saya melihat ada penggunaan istilah yang ini sebenarnya merugikan umat Islam, yaitu dikotomi tentang nasionalis dan agamis. Penggunaan istilah ini memberikan judgement bahwa kalau agamis itu tidak atau kurang nasionalis. Padahal kita tahu Islam itu kurang apa nasionalisnya. Mungkin ada pemikiran apa yang bisa dilakukan ini supaya umat Islam tidak terus-menerus jadi bulan-bulanan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Edi. Satu penanya lagi kami persilahkan. Nyambung lagi boleh masuk ini? Monggo silakan. Ya, dari Pak Saifuddin, saya dari Bangkok ini. Izin bertanya kaitannya dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang itu karena ada tekanan bahwa di Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim akan memisahkan diri. Yang katanya itu adalah merupakan berita yang belum pasti benar atau dikatakan hanya isu saja, tetapi kemudian ditanggapi oleh Bung Hatta sebagai sebuah gerakan yang mengkhawatirkan sehingga beliau akhirnya kemudian mengambil sikap untuk menyetujui. Apakah itu betul seperti itu hanya tekanan yang sebenarnya tidak pernah terjadi sebenarnya sebelumnya, tapi hanya isu aja yang kemudian membuat Bung Hatta kemudian galau. Mungkin itu hanya klarifikasi aja. Terima kasih. Terima kasih. 3 pertanyaan terlebih dahulu, Ustadz Abdul Somad. Pertama dari Gerobokan Jawa Tengah tentang ibadah, pelaksanaan ibadah, pemerintah oke. Jadi kalau umat Islam bicara tentang ekonomi, politik, itu pemerintah seperti kebakaran jenggot katanya. Kemudian yang kedua dari Pak Edi, PCM Gunung Pati, ini tentang dikotomi nasionalis agamis yang sesungguhnya ini menurut Pak Edi dipandang merugikan umat Islam. Kemudian Pak Saifuddin dari Bangkok tentang penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kami silakan Ustaz Abdul Somad. Saya beberapa bulan yang lalu bertemu dengan Ustadz Syafi'i Antonio PhD, Dr. Syafi'i Antonio, yang konsen dibilang ekonomi. Lalu saya tanyakan, saya ketika di Malaysia itu ceramah di Bank Rakyat. Bank Rakyat ini adalah bank konvensional yang bisa berubah menjadi bank Islam, Islamic Bank, 100%. Karyawannya pegawainya 5.000 orang di kantor Kuala Lumpur dan
orang berinvestasi dari berbagai agama. Saudara-saudara kita dari Cina, Tionghoa, yang Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian dari India yang Hindu, itu tidak mempermasalahkan mereka berinvestasi ke bank Islamic Bank, tapi tidak menggunakan nama Islam, namanya bank rakyat. Tapi aslinya bank rakyat ini adalah bank konvensional yang perlahan-lahan berubah menjadi pure 100% bank Islam, bank syariah kalau tempat kita. Lalu kenapa di tempat kita bank yang sudah betul-betul syariah murni, bank Islam, bank muamalat, kenapa seperti tertatih-tatih? Nah, kemudian jawaban Ustadz Safi Antonio waktu itu ada dua. Yang pertama adalah support politik, kurang support politik. Yang kedua adalah biaya iklan mahal. Biaya iklan itu artinya bagaimana mengiklankannya ke tengah masyarakat. Oke, yang pertama bisa kita potong karena kita bukan tokoh politik. Ini tanggung jawab politisi-politisi dari partai-partai yang menjadi kantong umat Islam. Jadi ada partai-partai yang mengatasnamakan Islam atau membawa nama Islam, mereka bertanggung jawab penuh untuk menyuarakan ini di parlemen tentang masalah ekonomi Islam. Lalu kemudian tentang masalah iklannya ke masyarakat, ini adalah kewajiban kita bersama. Karena kalau menyewa influencer atau menyewa tokoh, membayar tokoh itu amat sangat mahal. Padahal umat Islam ini kan punya tokoh. Dia ada ulama karismatik, ada ustaz yang masuk ke dalam khutbah Jumat, yang memberikan pengajian, memberikan kesadaran pada umat. Oleh sebab itu apa kata pendapat Islam ritual dibiarkan, artinya orang bebas melakukan ritual, tablik akbar, sholawatan, maulidan, karena tidak berefek apa-apa. Lalu kemudian Islam ekonomi diawasi, karena kalau ekonomi ini berbahaya. Lalu kemudian Islam politik akan dihabisi. Itu pernyataan Buya Muhammad Nasir dari kalangan Masumi. Nah, jadi lagi-lagi kita sebagai konsen di bidang, saya pribadi bukan tokoh politik, saya konsen di bidang dakwah pendidikan, sosial. Nah, sosial kita terjun ke umat, misalnya di momen Hari Raya Kurban ini, lalu kemudian kita menggalang kurban, kita bawa kepada suku terasing, suku kampung-kampung yang terisolir. Di samping itu kita bisa menyadarkan umat, kita menjadi jembatan antara umat yang mampu dengan yang tidak mampu. Ada orang yang sangat mampu, bingung kemana uang ini dia habiskan. Ada orang yang tidak mampu, kemana dia mesti mengajukan keluh kesahnya. Maka disitulah ada peran kita, apakah itu lembaga, organisasi sosial kemasyarakatan, atau tokoh masyarakat menjembatani. Di situ juga kita memberikan edukasi pentingnya ekonomi umat. Nah, kalau tidak bisa disupport oleh kekuasaan. Lalu kemudian tentang kesadaran politik Islam, sesungguhnya dimanapun saya menyampaikan tausiah, itu selalu saya sampaikan 3 pesan. Yang pertama, perbaiki pendidikan anak-anak kita dengan memasukkan mereka ke sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school, SDIT, SMPIT, SMAIT, tahfiz Quran, full day. Memasukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Selalu saya sampaikan demikian. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki ekonomi umat. Dan kita harus ada UMKM, usaha menengah ke bawah, usaha kecil. Umat ini mesti, orang kalau punya uang, dia tidak akan bergejolak. Karena ada yang dia pakai untuk beli, ada yang dia makan. Tapi kalau dia sudah lapar, itu akan rentan pada kriminalisasi, kriminal. Orang akan rentan untuk berbuat tindakan kriminal. Maka sesungguhnya kalau ekonomi umat ini baik, umat ini pendidikannya menjadi baik, cara berpikirnya juga menjadi baik. Lalu kemudian yang ketiga adalah kesadaran politik. Kita bukan separatis.
Kita bukan pula kelompok yang membawa senjata, tapi kesadaran bahwa kita tinggal di negara demokrasi, lalu kemudian mengajak dalam pilkada misalnya, mengajak memilih pemimpin yang peduli pada program-program keislaman, mengajak untuk memilih anggota dewan yang peduli kepada program keumatan, maka dalam dunia demokrasi itu bukanlah suatu kesalahan, itu bukan tindakan subversif. Karena dalam dunia demokrasi, orang berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Kita bukan monarki, kita bukan kerajaan, kita bukan tinggal di Saudi Arabia, tapi kita tinggal di negara Republik Indonesia yang menghormati kebinekaan, yang menghormati demokrasi. Maka kalau kita menerima demokrasi secara utuh, sempurna, demokrasi adalah membuat segala sesuatu menjadi transparan, terbuka. Tidak ada yang gelap, tidak ada yang remang-remang. Semuanya dipilih berdasarkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, maka kita dalam bentuk penyadaran umat tentang ekonomi, keumatan, dan politik juga saya katakan politik keumatan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa saya memakai istilah agamis dengan nasionalis? Seolah-olah ada dikotomi. Ketika orang berkata NKRI harga mati Pancasila, maka sesungguhnya bertentangan dengan yang meneriakkan Allahu Akbar. Padahal dulu ketika mengusir Belanda, kita meneriakkan Allahu Akbar. Ketika mengusir Jepang, kita juga meneriakkan Allahu Akbar. Lalu kemudian apa iya orang yang meneriakkan Allahu Akbar itu benci kepada Pancasila? Maka ini dikotomi ini tidak benar. Bahwa tadi saya menggunakan nasionalis religius, itu adalah penggunaan yang digunakan oleh para pengamat dari sejak dulu. Bahwa tokoh-tokoh itu dibagi. Ini ada tokoh nasionalis, Bung Karno dikategorikan sebagai tokoh nasionalis, Ahmad Ramis dikategorikan sebagai tokoh nasionalis, sementara kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kasman Singodimedjo, Tengku Hasan, ini adalah tokoh religius. Tapi bukan religius yang anti nasionalisme. Mereka adalah tokoh nasionalis yang religius. Karena dilihat dari latar belakang, mereka adalah para santri. Kemudian dilihat dari ormas, mereka dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang memang religius nasionalis. Oleh sebab itu, maka sekarang ini kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang membenturkan itu. Seolah-olah kalau sudah nasionalis, berarti tidak religius. Dan kalau ada orang yang religius berarti tidak nasionalis. Padahal orang yang religius dia amat sangat nasionalis. Karena dengan semangat religiusnya itulah dia mengusir penjajahan. Perlu kita baca kembali sejarah bagaimana Syarikat Islam. Syarikat Islam adalah orang-orang yang amat sangat nasionalis tapi juga religius. Di bawah didikan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lalu kemudian berkumpullah di sana tokoh-tokoh. Lalu kemudian murid-murid dari Haji Omar Said Cokro Aminoto. Kemudian kita lihat ada yang amat sangat religius. Lalu kemudian terpecahlah Syarikat Islam ini menjadi disusupi oleh komunis, Semaun, kemudian dan lain-lain yang menjadi akhirnya Syarikat Islam merah. Tapi kemudian ada Syarikat Islam putih yang terdiri dari Haji Agus Salim. Kemudian pula di sana ada Bung Karno nasionalis. Ya, dia mendapatkan, tapi bukan berarti nasionalis. Kalau nasionalis itu tidak agamis, tidak akan ada Masjid Istiqlal tegak berdiri. Dan kemudian bagaimana beliau bisa menempatkan diri sebagai seorang Muslim? Bagaimana Universitas Al-Azhar Mesir memberikan doktor honoris causa. Kemudian Kiai Musaddad naik ke atas mimbar Al-Azhar menyampaikan khutbah Jumat. Nah, itu bukan isu, itu bukan hoax. Itu adalah fakta persahabatan beliau dengan Gamal Abdul Nasir. Bahkan Syekh Ali Jum'ah dalam ceramahnya berkata, kalaulah bukan karena Presiden Soekarno, sudah lama Al-Azhar tutup. Itu ceramah Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Karena rupanya waktu itu Gamal Abdul Nasir ingin menutup Al-Azhar. Lalu kemudian kata Bung Karno, kami orang Indonesia kenal Mesir itu karena Azhar. Kalau Al-Azhar tidak ada, ini saya mau menceritakan bahwa orang yang nasionalis juga religius. Orang yang religius juga tidak bisa dituduhkan nasionalis. Dan sampai hari ini,
Ketika kita melihat ada tokoh religius, maka kita tidak katakan mereka anti kebinekaan, anti NKRI, anti Pancasila. Dan ketika ada orang yang nasionalis, mereka juga saya yakin dan percaya adalah punya hati nurani bahwa mereka bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Hanya mungkin latar belakang, bacaan, kehidupan, itu mempengaruhi statement-statement dan lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan 7 kata. Apakah betul Bung Hatta itu mengalami ketakutan? Sebenarnya isu saja bahwa orang saudara kita di timur itu kalau kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tetap ada, lalu saudara-saudara kita di timur yang tidak Islam ingin memisahkan diri. Ada atau tidak ada, isu atau hoax atau nyata, tapi yang jelas bahwa hikmah kita tangkap dari sana bahwa umat Islam dengan tokoh-tokohnya, dengan masyarakatnya tidak mengangkat senjata, tidak menjadi separatis, tidak menjadi orang yang mengajak kepada perpecahan. Karena kita tahu nih 19 masih kita baru awal-awal kemerdekaan. Di awal-awal 1945, 1946, di awal-awal kemerdekaan kita yang kita waktu itu amat sangat memerlukan support persatuan. Jadi bagaimana kita bisa melawan Belanda, bagaimana kita bisa melawan Jepang, kita masih menghadapi agresi kedua, kalau di dalam kita sendiri masih morat-marit. Oleh sebab itu, lebih baik penguatan di dalam, karena ini fondasi kebangsaan. Akhirnya setelah fondasi kebangsaan ini kuat, lalu kemudian kita pun bisa hidup aman, damai sampai hari ini. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya unmute-nya agak terlambat ini dari host ya. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat, dan ini saya kira sangat menarik, Ustaz Abdul Somad. Yang pertama adalah ada pertanyaan, apakah betul Ki Haji W. Hashim ikut menyetujui perubahan sila pertama Pancasila dalam Pancasila 9, padahal pos beliau waktu itu di Jombang ya. Waktu itu belum ada HP ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, pantaskah disebut radikal jika seorang muslim Indonesia menjalankan kewajibannya dan menginginkan secara sempurna mengamalkan syarat Islam? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara agar kita menjadi rakyat yang benar-benar menjaga Pancasila tapi tetap Islami. Kemudian hampir sama pertanyaannya, bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila dalam syariat Islam? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini agak meluas. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak hanya memikirkan masalah skup NKRI saja. Kita juga punya saudara seiman dan muslim yang berada di luar NKRI, lalu bagaimana saudara seiman dan muslim yang di sana sedang terdolimi oleh bangsa lain? Apakah NKRI bisa menyelesaikan masalah konflik yang menimpa saudara-saudara muslim? Dan apa solusi untuk masalah ini, Ustaz? Pertanyaan ini memang barangkali di luar konteks karena kita sedang berbicara tentang Pancasila dan ketulusan ulama ya. Tapi saya kira mungkin nanti Ustaz Abdul Somad barangkali bisa memberikan jawaban-jawaban. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mensinergikan nilai Pancasila dan nilai Islam ke dalam generasi milenial? Ini ada kontekstual ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, karena politikus Islam sering terbawa arus dengan sistem yang ada,
di mana kalau sudah menjadi pejabat pada jabatan publik, itu menjadi lemot, katanya. Tidak berdaya di lingkungannya untuk menggolkan aspirasi umat Islam. Selalu kalah dalam permainan politik. Tapi ini tidak ada pertanyaannya. Intinya barangkali itu, Ustaz, ya. Ketika sudah menjadi pimpinan publik, lalu identitas keislaman itu menjadi pudar, barangkali begitu. Itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di chat. Kami persilakan Ustaz Abdul Somad. Pertanyaan yang keempat, apakah Kiai Haji Wahid Hasyim setuju, padahal beliau berada di Jombang, riwayat yang menyebutkan bahwa Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, riwayat yang menyebutkan bahwa Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari ayah dari Kiai Haji Wahid Hasyim yang mengatakan akan memberikan jawaban setelah beliau istikharah. Besok saya akan berikan jawaban. Lalu malam itu beliau wirid. Bahkan riwayat menyebutkan wirid-wiridnya. Zikirnya apa aja, ayat apa yang dibacanya, kemudian zikirnya berapa kali. Itu menunjukkan riwayat itu bukan dibuat belakangan, tapi mutawatir di kalangan ulama. Maka akhir kesimpulan istikharahnya, saya menerima Pancasila. Pancasila yang dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meninggal 1947. Jadi yang dimaksud itu bukan piagam Madinah, piagam Jakarta dengan bunyi kewajiban syariat Islam menjalankan syariatnya. Tapi yang dimaksud di istikharahnya itu adalah istikharah untuk menetapkan memilih Pancasila dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Riwayat itu di kalangan Nahdlatul Ulama yang ayah dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, populer. Bisa ditanya ke kiai-kiai di pondok-pondok tentang istikharah beliau. Nah, jadi tidak mungkin anaknya melawan istikharah bapaknya. Kalau dikatakan tidak tahu, bagaimana mungkin tidak tahu? Kalau alasannya karena tidak ada HP dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima, apakah seorang muslim menjadi radikal ketika dia ingin syariat Islam ini berjalan? Radikal secara bahasa artinya menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Itu radikal. Saya kasih contoh sampel begini. Anak-anak muda yang baru saja hijrah, taubat, lalu kemudian dia ingin supaya anak perempuan di kota itu pakai hijab, pakai jilbab. Lalu kemudian dia melakukannya dengan gerakan-gerakan kekerasan. Maka gerakannya itu disebut dengan radikal. Tapi kalau dia tinggal di negara demokrasi, maka dia pakai dengan cara demokrasi. Bagaimana caranya? Dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, perempuan muslimah, kita tidak atur saudara kita non-muslim. Perempuan yang muslimah mesti menutup aurat di tempat umum. Lalu kemudian siapa yang membuat perda ini? Anggota dewan. Anggota dewan itu yang milih siapa? Yang milih kita. Yang milih itu adalah umat Islam. Oleh sebab itu, ustadz, tokoh masyarakat, tokoh karismatik, tokoh adat, ulama, amat sangat berperan dalam membentuk opini publik. Tidak ada opini publik. Yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan. Jadi mestinya setiap ulama, tokoh masyarakat, kiai, tuan guru, ajengan, tengku, apapun namanya, dia berperan untuk mempengaruhi opini publik masyarakat. Karena mereka punya jamaah. Karena mereka adalah orang yang kata-katanya didengar. Tapi dengan cara demokratis. Bukan dengan cara separatis. Bukan dengan cara radikal. Mungkin caranya radikal. Maksud saya caranya radikal adalah orangnya amat sangat militan. Tapi jalan yang ditempuh adalah demokratis. Yaitu dengan mempengaruhi opini publik. Setelah publik terpengaruhi, suaranya memilih anggota legislatif. Sehingga ketika di legislatif
program ini dipoting, dia tetap akan menang. Jadi kekeliruan kita adalah ketika gagal, lalu kemudian membuat cara-cara kekerasan. Akhirnya media memblow up, membesarkan, mengatakan, inilah tidak demokrasi dan radikal dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya betul apa kata Presiden Soekarno dulu, kita tidak negara Islam, tapi orang-orang yang ingin menerapkan nilai-nilai Islam, dia bisa terapkan melalui demokrasi. Jadi demokrasi ini adalah pintu peluang terbesar untuk menerapkan nilai-nilai Islam kalau kita paham, kita mengerti melalui suara umat yang begitu banyak. 5. Apakah mungkin seseorang bisa islami? Sekarang kalau kita lihat rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Apakah dengan tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia kita tidak bisa bersyahadat? Tidak ada. Jadi saya berapa kali mensyahadatkan orang, baik suku terasing yang mau masuk Islam, maupun orang yang mau konversi pindah agama. Dengan syarat membuat surat perjanjian, tanda tangan, materai 6.000, bahwa saya sudah dewasa, tidak ada di tekanan pihak manapun, saya bersyahadat masuk Islam. Sampai hari ini saya tidak pernah dituntut karena mensyahadatkan anak orang. Bahwa bapaknya, ibunya marah-marah ke saya, karena gara-gara video ceramah kamu, anak saya berubah agama, ada. Tapi saya dituntut tidak bisa, karena kita tinggal di negara, dan saya tidak pula dikatakan melanggar pasal 29 ayat 1 ayat 2, karena memaksa orang masuk agama saya. Saya kan ceramah, bahwa orang nonton ceramah saya, lalu dia minta syahadat dengan saya, maka saya tidak bisa dituntut, karena dia tanda tangan atas kesadarannya sendiri. Syahadat. Sholat, kita bebas sholat. Zakat, zakat kita dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Ada undang-undangnya. Bahkan siapa yang membayar zakat dengan zakat yang terdaftar, itu pajaknya bisa berkurang. Jadi ketika ada jamaah nelpon saya, Ustadz Somad tadi saya baru bayar pajak, tapi uang saya dikembalikan 1 juta. Kenapa? Karena Anda sudah bayar zakat, maka pajak Anda dikurangi. Itu fakta data. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Kita bebas melaksanakan puasa. Lalu kemudian haji. Yang menjadi agak terkendala sedikit adalah ketika puasa. Karena ada di beberapa daerah rumah makan tidak tutup. Tapi kami di Pekanbaru, kalau bulan suci Ramadan rumah makan tutup. Kenapa? Itu perda. Peraturan daerah rumah makan tutup. Siapa yang membuatnya? Anggota dewan. Kenapa anggota dewan bisa mengeluarkan itu? Ya karena kita yang milih anggota dewan. Mereka duduk itu kan karena kita pilih. Setengah mati mereka mau ngasih kain sarung, mau kasih rebana, mau kasih net bola, mau kasih jilbab, mau kasih duit, pilih saya. Kalau kita nggak mau kan nggak bisa. Oleh sebab itu pengaruh tokoh masyarakat untuk mendudukkan seorang yang punya nilai-nilai keislaman, yang saya maksud tadi adalah religius nasionalis, maka itu ada di ujung tangan umat Islam. Makanya umat Islamnya mesti cerdas. Kalau tidak, suara kita akan diambil, suara umat Islam diambil, lalu kemudian digunakan untuk tidak pada nilai-nilai yang Islami, yang pro kepada umat Islam. Nomor 7, Pancasila. Bagaimana orang menjalankan syariat Islam di negara yang Pancasila? Aceh. Aceh banknya bank Islam. Namanya Bank Aceh. Artinya ekonominya Islam. Bahwa di Aceh bisa mengkonversi BPD, Bank Pembangunan Daerah, dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi kalau ada di satu provinsi, BPD-nya mau berubah menjadi Islamic Bank, bank syariah, bisa. Lalu kenapa tidak bisa berubah? Itu bukan karena kita pakai Pancasila. Tidak bisa berubah menjadi bank Islam karena ada komisaris. Komisaris ini terdiri dari bupati, gubernur. Yang paling besar sahamnya adalah gubernur dengan bupati yang penduduknya terbanyak, yang pendapatan kabupatennya terbanyak. Jadi kalau ada di sana 12 kabupaten kota, setuju semua bupati dengan wali kota dan gubernurnya merubah menjadi Islamic Bank, bank syariah. Ia berubah BPD itu. Seperti yang terjadi pada Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Jadi kalau ada kepala daerah bupati nggak mau merubah bank
konvensional menjadi bank Islam, Islamic Bank, bank syariah, maka yang salah bukan Pancasilanya. Tapi yang salah adalah bupatinya nggak mau. Yang milih bupati itu siapa? Bupati bisa duduk itu karena dipilih oleh masyarakat. Lagi-lagi masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu maka masyarakat itu dipengaruhi oleh siapa? Kalau masyarakatnya lebih terpengaruh pada penyanyi dangdut daripada Ustadz Kiai, yang salah bukan Pancasilanya. Artinya dengan Pancasila kita masih terpayungi secara hukum, kecuali misalnya kita seperti tinggal di negara komunis atau tidak bisa menjalankan syariat Islam. Nah, di luar tadi yang 5 saya sebut syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tentang bank Islam. Tentang orang berzina dihukum cambuk. Bisa di Aceh. Mengapa di Aceh bisa? Karena kultur masyarakatnya. Masyarakat Aceh ini masyarakat religius, agamis. Mereka sangat kental kedekatannya. Saya tahu karena saya ceramah 41 titik di Aceh. Dari mulai Pulau Sabang sampai perbatasan Sumatera Utara, sampai ke gunung-gunung, sampai semua. Alhamdulillah kabupaten, kecamatan kita masuki. Bagaimana kedekatan mereka kepada Tengku, kepada Abu Abi, Dayah, pondok pesantren yang besar-besar. Bagaimana tokoh masyarakat, ulama bisa menjadi panutan sehingga dihormati oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka amat sangat bisa menjalankan nilai-nilai ajaran Islam selama umat Islam ini punya persatuan dalam hal berpolitik, berekonomi, berkebangsaan. Kemudian bagaimana dengan saudara kita yang terzolimi yang berada di Rohingya? Saya paham, masyarakat ingin tokoh politik membuka pintu untuk menolong Rohingya, untuk menolong Palestina, ada gebrakan-gebrakan besar, saya paham itu. Tapi perlu dipahami bahwa kita tinggal di sebuah negara yang partainya ada yang partai nasionalisme, ada yang partainya partai religius berbau agama, ada yang partainya bajunya agama tapi isinya adalah komunitas orang beragama tapi partainya nasionalis. Macam-macam warna partai kita. Yang dulu pada zaman era Orde Baru hanya 3 saja. Golongan Karya, kemudian Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian P3. Nasionalis, lalu kemudian religius, lalu kemudian golongan karya. Ada 3. Tapi kemudian setelah Orde Baru, maka macam-macam partai. Ada yang mengatasnamakan partai, tapi sebenarnya suaranya untuk ormas tertentu. Tanpa kita sebutkan, kita sudah paham. Kalau partai ini, gerbong ini isinya pasti ini. Kalau gerbong ini isinya pasti ini. Ada partai dari gerakan dakwah, macam-macam. Oleh sebab itu adalah ketika yang berkuasa dari orang yang tingkat keislaman kuat, maka dia pasti akan menyuarakan, karena man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Siapa yang tidak peduli kepada keadaan umat Islam, maka bukan golongan umat Islam. Nah, lagi-lagi bahasa kekalahan politik Islam. Politik Islam tidak lagi menarik. Kenapa tidak menarik? Karena tokoh-tokoh yang mau mengatasnamakan Islam tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Sehingga beberapa masyarakat sudah putus asa tentang politik Islam. Tapi saya tetap tidak pernah putus asa. Karena bagi saya, kita memperjuangkan bukan orang. Karena kalau kita memperjuangkan orang, ketika orangnya berubah, kita akan kecewa. Tapi yang kita perjuangkan adalah nilai. Yang kita perjuangkan itu nilai. Siapapun orang yang membawa nilai itu, maka orang itu menjadi mulia karena nilai. Ketika nilai itu ditinggalkan, maka orang itu akan jatuh karena dia tidak bernilai di mata Allah, di mata manusia. Nah, jadi sekali lagi, ketika nilai-nilai itu hidup, idealisme itu hidup, orang bisa berubah, tapi nilai tidak. Lalu kemudian sinergi antara Islam, Pancasila, dan generasi milenial. Oke, kalau standar keberhasilan generasi milenial itu dilihat dari follower,
follower, viral, dengan subscriber. Coba adik-adik peneliti, anak-anak muda yang meneliti, atau bapak-bapak, atau profesor yang mengadakan penelitian. Kalau standar keberhasilan mempengaruhi opini publik itu standarnya 3, viewer, follower, subscriber. Coba data. Tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh Perti, tokoh Persis, tokoh Al-Wasliyah, tokoh yang tidak terikat dengan apapun. Berapa followernya, berapa viewernya, berapa subscribernya. Bandingkan dengan konten-konten sampah yang tidak bernilai nasionalisme, tidak bernilai religius, tidak bernilai agama, tidak bernilai Pancasila, tidak bernilai apa-apa. Hanya sekedar untuk hiburan saja. Bandingkan berapa viewer ini, berapa viewer ini. Berapa follower ini, berapa follower ini. Berapa subscriber ini, berapa subscriber ini. Oleh sebab itu, kita tidak bisa salahkan. Ini adalah tantangan. Jadi Allah Ta'ala ketika dia mengatakan ini haram. Tapi dia berikan solusinya. La taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina. Ra'ina ini nggak boleh. Karena dia cenderung kepada ra'una. Mengejek. Lalu kalau ra'ina nggak boleh, yang boleh itu apa? Wa qulun zurna. Ada alternatifnya. Begitu juga dengan ini. Kalau kita katakan, ini nggak Pancasilais. Ini nggak religi. Anak milenial ini nanya, yang religinya mana? Oleh sebab itu, ormas, tokoh masyarakat, kiai, tuan guru, datuk, tengku, mesti mampu menampilkan sosok-sosok anak muda yang religi, tapi juga nasionalis religius, tapi juga bisa mempengaruhi milenial, anak-anak muda, generasi milenial. Nah, lagi-lagi ini adalah PR kita, tanggung jawab kita yang besar untuk mempengaruhi. Karena kalau tidak, anak muda ini akan dibawa oleh tokoh-tokoh yang menghanyutkan mereka dengan hiburan, dengan entertain, dengan gaya hidup yang konsumeristik, konsumsi saja. Karena dia menjadi konsumen. Yang berawal konsumeristik ini bermuara dari materialistik. Nauzubillah. Kemudian yang ke-10, politikus Islam terbawa arus. Lagi-lagi, jangan menilai ajaran dari tokohnya. Karena ketika tokoh itu berubah, nanti orang akan kecewa. Kalaulah orang non-muslim mempelajari Islam itu dari tokoh, dari orang Islam, sudah lama mereka kecewa. Makanya banyak mu'alaf itu belajar Islam dari internet. Dia download Quran, dia download hadis, terjemah bahasa Inggris, dia baca, menarik. Begitu dia lihat menarik, dia masuk Islam. Walaupun perbuatan umat Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Banyak tokoh-tokoh yang ketika mencalonkan diri, menjadi anggota dewan, menjadi tokoh masyarakat, menjadi tokoh publik, amat sangat sopan, beradab. Tapi kemudian ketika sudah duduk, dia menjadi berubah. Lalu kemudian orang kecewa, sakit hati. Sakit hatinya jangan ke Islam. Sakit hatinya jangan ke sunnah. Sakit hatinya ya ke tokoh. Yang salah kan tokoh, bukan Islamnya. Oleh sebab itu kita bisa memilah dan memilih. Kalau tidak nanti kita salah mikir, salah mengambil kesimpulan, salah. Yang paling fatal adalah ketika kita mengatakan Islam sudah gagal untuk dalam bidang politik. Nah, ini paling mengerikan. Nauzubillah. Nah, jadi kekeliruan, kesalahan orang, maka kita, kalau saya pribadi, kekeliruan yang terjadi, saya paham ini pertanyaan-pertanyaan adalah kekecewaan masyarakat terhadap tokoh. Jadi kalau tokoh itu membuat orang kecewa, maka kita mesti melahirkan tokoh. Jadi kita cetak lagi dari awal. TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran, SDIT, SMPIT, boarding school. Memang bibit ini kalau kita cetak sekarang, kita nggak bisa lihat sekarang. Dia baru ada nanti 30 tahun akan datang. Makanya saya pribadi fokusnya tetap kedua, ke pendidikan. Belajar dari Turki. Bagaimana Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan Islam dalam bidang ekonomi, politik, habis. Tapi kemudian ada satu yang lupa dia hancurkan, yaitu pendidikan. Maka tokoh-tokoh yang lahir hari ini adalah dari pendidikan itu. Karena pendidikan Islam ini luar biasa. Begitu juga dengan negara-negara jajahan Rusia. Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan. Ketika mereka di bawah Uni Soviet, maka ada satu yang tidak bisa mereka hapuskan. Apa dia? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam tetap tumbuh dan akhirnya melahirkan tokoh-tokoh Islam yang
luar biasa. Jadi kekecewaan hari ini jangan membuat patah semangat, tetap bangkitkan dalam bentuk pendidikan Islam. Dua yang tempat kita bangkit, pendidikan Islam dan dakwah. Dakwah mesti bergizi, berkurikulum, bersilabus, mendidik, mencerahkan, tidak lagi membangkit khilafiyah dan sebagainya. Lalu kemudian pula pendidikan kita melahirkan tokoh-tokoh. Cukup pendidikan Islam ini hanya sampai pendidikan SMA saja, pendidikan atas. TK Quran, TK tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, setelah itu terserah. Dia mau ke Yogyakarta, masuk UII, Fakultas Kedokteran, dia akan jadi dokter yang hebat dalam bidang medis, tapi juga menguasai Al-Quran. Dia bisa jadi pakar hukum, hukum konvensionalnya hebat, tapi fikihnya juga, karena dia sudah baca fikih-fikih, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi dia melihat musuh itu jelas. Tidak menganggap saudara sebagai musuh, dan melihat mana masalah. Dia bisa menginventarisir masalah, mana masalah yang substansial, mana masalah yang tidak terlalu penting. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Subhanallah, Ustaz Abdul Somad, ya. Jadi ada yang penting kita pelihara ini adalah pendidikan Islam dan dakwah. Ustaz, untuk ada 2 menit atau 3 menit lagi ini ada guru besar Pancasila dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Abdul Aziz Wahab, akan ikut berbicara juga. Kami silakan Ustaz Prof. Abdul Aziz Wahab. Mohon panitia untuk unmute. Prof. Aziz Wahab. Oh, bukan. Bukan Abdullah Wahab. Bukan. Aziz Wahab. Prof. Abdul Aziz Wahab. Sudah ketemu? Sambil menunggu, ini pertanyaan chat yang lain, mohon maaf kami. Prof. Aziz, kami persilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor dan Pak Ustaz Somad yang saya amat hargai dan muliakan. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Somad ya mengenai Pancasila, politik ekonomi dan lain-lain. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya politik dan ekonomi itu satu paket sebenarnya. Kita hanya bisa melancarkan perekonomian kita umat Islam jika didukung oleh kekuatan-kekuatan politik. Pada masa yang lalu kita tahu di Jawa Tengah itu usaha batik itu kan dimiliki oleh umat Islam seluruhnya. Kenapa sekarang bisa hilang itu perlu kita ketahui. Jadi sebenarnya menceritakan tentang perpolitikan dan perekonomian di masjid-masjid itu saya kira merupakan hal yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita umat Islam memiliki Badan Amil Zakat yang sebenarnya punya kaitan langsung dengan perkembangan ekonomi bangsa. Bagaimana cara kita mendayagunakan dilihat dari sisi nilai-nilai keislaman, Badan Amil Zakat ini bisa memberikan atau menjadi motor penggerak bagi kehidupan perekonomian umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa umat Islam itu menjadi lemah karena diperlemah oleh orang-orang yang tidak senang dengan pelaksanaan agama Islam secara kafah. Caranya adalah dengan menggunakan politik penjajah, yaitu politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Dan ini yang membuat pimpinan umat Islam di Indonesia ini menjadi tidak bisa bersatu. Tidak bisa menjadi satu kekuatan yang memberikan motivasi tinggi bagi kemajuan bangsa. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk Ustaz Abdul Somad, bagaimana pandangan Ustaz Somad? Karena ini punya kaitan semuanya. Upaya menghilangkan pendidikan agama di sekolah. Ini kan punya hubungan dengan
yang Ustaz tadi kemukakan membuat dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ini sebenarnya akan sulit kalau satu saja pendidikan agama itu akan dihilangkan. Yang kedua, menghilangkan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab di madrasah dan di pesantren. Ini semuanya kan punya kaitan dengan yang kita bicarakan hari ini. Yang menyangkut nilai-nilai keislaman, yang bisa menjadi motor penggerak di dalam kehidupan berpolitik dan berekonomi. Saya kira itu saja Pak Rektor yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aziz Wahab. Sehat selalu. Kami persilakan Ustadz Abdul Somad sekaligus menutup dan nanti diakhiri dengan doa. Pernyataan Prof. Aziz Wahab semakin menguatkan saya tentang apa yang saya sampaikan selama ini di tablik akbar, di masjid, di lokakarya, di seminar, di pengajian ibu-ibu, betapa pentingnya politik, kemudian amil zakat. Dan karena pandemi ini saya tidak bisa tausiah tablik akbar di Stadion Tanah Lapang, saya off-kan semua untuk mendukung program melawan corona. Maka saya dengan 35 sahabat, alumni Azhar dan alumni UIN, kami membuat sebuah lembaga namanya Tabung Wakaf Umat. Lagi-lagi Tabung Wakaf Umat ini programnya 3. Pertama, pendidikan. Yang kedua, sosial. Jangan lagi ada anak umat Islam yang tidak sekolah. Karena bagaimana mengangkat harkat martabat pendidikan. Yang ketiga, ekonomi. Bagaimana tanah yang mati tidak tergarap, kita bisa garap dengan menjual program wakaf tanam jeruk nipis. Karena ini kebutuhan untuk kota Pekanbaru ini saja, satu harinya 1 ton. Dan kita bisa ekspor. Tapi ini program panjang. Karena kita perlu tanahnya. Tapi kalau tidak kita mulai, maka saya mengajak tokoh masyarakat, alim ulama, bekerja sama, ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita sudah lama tahu ayatnya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah gerakan, yaitu gerakan wakaf. Nah, lalu kemudian tentang penghapusan pendidikan agama Islam, penghapusan bahasa Arab, perlu kita pahami setiap ada sesuatu keputusan yang kontroversial, dia selalu bermata dua. Yang pertama, pengalihan isu. Yang kedua, test case. Termasuk RUU HIP. Ketika umat Islam diam, maka dia akan berlanjut. Tapi ketika umat Islam ribut, heboh, di sekolah, kemudian di acara pengajian, kemudian ormas ribut, maka biasanya pemerintah, anggota legislatif akan mengurungkan ini. Begitu juga dalam kasus ini. Masalah pendidikan agama dengan bahasa Arab, melihat bagaimana respon. Kalau masyarakat diam, maka ini akan berlanjut. Tapi kalau masyarakat, jangan lupa, tokoh masyarakat, alim ulama, kiai, ajangan, ustadz, tengku, mesti bicara. Karena dalam demokrasi, berbicara itu ada 2. Berbicara melalui parlemen, orang partai, anggota dewan, tapi ada bicara di jalan. Berbicara di jalan dalam dunia demokrasi itu dilindungi, karena itu bagian dari demokrasi. Maka kalau ada orang mengatakan, kita demokrasi, tapi unjuk rasa itu tidak benar, maka sesungguhnya tidak demokrasi. Karena menyalurkan aspirasi ada 2 jalan. Ketika satu jalan buntu, maka jalan yang lain itu benar. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Melanggar hukumkah kita ketika beberapa waktu yang lalu, umat Islam marah, tidak ada satu rumput pun yang rusak. Umat Islam marah, ada saudara kita non-muslim lewat di depan katedral, tetap diberi jalan, dihormati, dimuliakan. Begitu cara umat Islam. Dia hanya menunjukkan show force, bahwa kita punya kekuatan. Oleh sebab itu, perlu disadarkan, jangan kita berapi-api semangat ketika mengkaji tentang masalah wudhu batal nggak batal ketika sentuhan laki-laki dengan perempuan. Berapi-api ketika membahas masalah darah haid, darah nifas. Tapi kenapa api kita padam ketika membahas tentang masalah pentingnya pendidikan agama, pentingnya masalah bahasa Arab. Nah, saya dulu beberapa tahun yang lalu mengusulkan kepada salah seorang bupati, mumpung Bapak punya kekuasaan, coba masukkan 5 pelajaran agama ke SMP. Quran hadis,
akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka Bapak angkat 5 guru. Guru bahasa Arab diangkat dari mana? Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam. Guru akidah akhlak diangkat dari mana? Dari Fakultas Usuluddin. Karena di beberapa tempat Fakultas Usuluddin ini disebut FSP, Fakultas Sepi Peminat. Karena tidak tahu ini outputnya mau disalurkan kemana. Lalu kemudian guru hukum Islam, fikih diambil dari mana? Dari Fakultas Syariah. Bahwa mereka tidak siap mendidik karena tak ada pedagogi dan lain sebagainya. Mereka bisa ambil akta 4-6 bulan. Setelah itu mereka siap untuk lalu dites. Dan saya salah seorang ikut menjadi tim tes audisi guru-gurunya. Alhamdulillah berhasil diangkat. Gaji dari mana? Ini kaitan dengan Profesor Aziz Wahab tadi. Gajinya dari Basnas. Karena APBD tidak sanggup. APBD terbatas. Ustadz membangkitkan semangat umat. Berzakatlah, berzakatlah. Selamatkan anak kita dari narkoba. Selamatkan anak kita dari pergaulan bebas. Gaji guru bisa. Sekolah jadi full day. Yang selama ini pulangnya jam 1, nanti sorenya dia akan diberikan dengan pendidikan tadi. Jadi 1 lemparan, 3 burung bisa mati, 1 dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kita bisa masukkan pendidikan agama. Lagi-lagi umat Islam mesti punya kekuatan kebersamaan. Kalau pasukan itu satu baris solid, maka orang yang tidak senang kepada Islam menjadi takut. Saya kira bagi orang yang pengecut, apa yang terjadi hari ini menjadi sebuah ketakutan. Tapi bagi orang yang punya semangat adrenalinnya justru bangkit dengan yang ada seperti ini. Saya tutup dengan ungkapan Buya Hamka terhadap Muhammad Nasir. Bersilang pedang di lehermu Nasir, tapi perjuangan itu tetap juga kau lanjutkan. Oleh sebab itu, saya tidak pernah khawatir karena Allah berjanji, "Wa may yartadda minkum an dinihi." Siapa yang meninggalkan agama ini, siapa yang meninggalkan perjuangan ini, fasaufa ya'tillah. Allah akan ganti mereka biqaumin dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka akan memperjuangkan agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. La yakhafuna fillah laumata laib. Mereka tak pernah ada rasa takut sekalipun. Bagi mereka lebih baik mati bersimbah darah daripada hidup menjadi budak di negeri sendiri. Saya yakin dan percaya itu, dan memang ini adalah hidup ini ujian dari liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. 2 saja hidup ini tujuannya. Allah ingin melihat siapa yang beriman dan siapa yang menjadi syahid. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustaz Somad. Terima kasih. Barakallah Pak Ustaz Abdus Somad. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Bapak Rektor, Bapak-bapak guru besar, semua yang mengikuti program ini, saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Kuatkan Islam, kuatkan umat Islam ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang yang menjaga persatuan dengan saling mencintai karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Jaga hati kami senantiasa beribadah taat kepadamu ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Pejuang-pejuang kami yang sudah meninggal dunia, maka lapangkan kubur mereka, rahmati mereka ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba. Angkat wabah penyakit, wabah COVID-19 bil khusus dari negeri kami dan dari seluruh dunia ini ya Allah. Amin. Allah mahfaz abna'ana wa banatina, generasi milenial kami, generasi muda kami. Selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari konten-konten sampah yang tidak mendidik, selamatkan mereka dalam iman dan Islam. Allah marzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah dalam senang dan susah. Berikan kami istiqamah dalam perjuangan menolong agamamu ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.
kalau kematian itu datang, maka matikan kami dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf, beribu maaf. Terima kasih atas segala perhatian pada Bapak Rektor, kepada Bapak Guru Besar, para profesor, para dosen, mahasiswa, semua yang mengikuti program ini. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ini bukan untuk disimpulkan, tapi untuk kita laksanakan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Teriring doa, semoga Ustaz Abdul Somad selalu sehat, berkah dan maslahat untuk umat, untuk selalu memberikan arahan-arahan dan bimbingan bagi masyarakat Indonesia khususnya. Amin. Kemudian juga kepada Bapak Ibu para peserta dari seluruh Indonesia, juga ada dari Thailand, dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia, dari Dubai, ada juga dari Australia. Semuanya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga tidak semua pertanyaan di chat bisa kami tanyakan ke Ustaz Abdul Somad sehubungan dengan waktu yang terbatas. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan Ustaz Abdul Somad yang kita cintai bersama. Amin. Mari kita tutup bersama majelis yang mulia ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bersama tim dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan juga dari pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang Selatan, pimpinan cabang Muhammadiyah Tembalang mengaturkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Jazakumullah khairan. Barakallah. Amin. Amin. Matur suwun. Jazakumullah. Tolong lembaganya itu, Pak. Nama lembaga beliau yaitu yang tadi disebutkan. Saya kira perlu Tabung Wakaf Umat. Ada channelnya Tabung Wakaf Umat, ada semua. Kalau di Muhammadiyah itu ada Lazismu. Lazismu. Saya dulu pernah menjadi penasehat Lazismu Riau. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Profesor Aziz Wahab, jazakumullah. Mohon bimbingan selalu, jazakumullah. Senang sekali ini kita jumpa. Alhamdulillah. Dan Pak Masuri, Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor. Sama-sama Prof. Aziz Wahab, sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan corona segera mereda dan selamat bisa kembali lagi bersama kita.